Sindrom pengusaha yang nomor 8 adalah keterbatasan diri. Keterbatasan diri itu merupakan salah satu problem yang sering dihadapi pengusaha. Di kalangan pengusaha papan atas, mereka tahu justru keterbatasannya, ya nggak? Namun di kalangan pengusaha pemula, biasanya mereka jarang mengetahui bahwa dirinya penuh dengan keterbatasan. Banyak dari mereka yang merasa bisa lah gue gitu loh. Yang justru sebenarnya itu menghambat diri mereka untuk bisa mendapatkan lebih banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat buat mereka dan juga buat bisnis mereka. Kita ini kan terbatas dari segi ilmu, skill, kapasitas, otak, waktu, keahlian ya untuk menjalankan sebuah usaha agar bisa sukses. Dan karena hal tersebut adalah hal yang sangat fundamental dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, maka untuk itu Anda wajib memilikinya. Intinya kata saya sih ya kita janganlah terlalu jumawa. Kita tahu bahwa sebagai manusia kita pasti memiliki keterbatasan. Dan jika kita sadar dengan keterbatasan diri kita, maka solusinya apa sih? Kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan orang-orang yang lebih ahli daripada kita. Karena zaman sekarang, orang-orang yang berpikir kolaboratif itulah orang-orang yang kelak menembus keterbatasan. Saya pernah mendapat sebuah pertanyaan yang krusial. Begini pertanyaannya. Bro, kalau lu diminta buat memilih, lu pilih jadi orang kaya atau jadi orang pinter? Awalnya saya milih jadi orang pinter. Tapi saya diberikan pertanyaan berikutnya. Orang pinter kerjanya ke siapa, bro? Berarti artinya apa? Orang kaya lebih pinter daripada orang pinter. Betul nggak? Nah teman-teman, jika kita perhatikan deretan orang-orang terkaya di negeri ini, mereka sebetulnya bukan orang yang jago-jago banget atau ahli banget di bidang teknis. Tapi kok karyawannya bisa ribuan ya? Bahkan karyawannya ahli-ahli di bidang-bidangnya gitu loh. Ya, kenapa? Karena mereka bisa mendelegasikan hal-hal teknis kepada ahlinya. Mereka sangat pandai dalam memanage tim. Saya berikan contoh yang agak nyambung ya, tentang usaha di online market. Katakanlah Anda ingin mendirikan sebuah bisnis online. Anda punya modal lah, sekian rupiah lah ya. Tapi Anda nggak punya skill di bidang teknis, misalnya membuat websitenya, atau bikin konten desain gitu ya, atau dan lain sebagainya lah. Pokoknya yang sifatnya teknis. Apakah Anda bisa mendirikan bisnis? Jawabannya bisa, tentu bisa banget. Karena meskipun Anda nggak memiliki skill secara teknis, tapi Anda bisa merintis bisnis Anda di luar kemampuan skill Anda. Kenapa? Karena begitu banyak orang-orang sukses yang membangun bisnisnya dengan mengawal bisnisnya di luar skill yang dikuasai oleh dirinya. Menurut teman-teman saya, kolega saya yang bisnis sukses ya, memang mereka bilang skill, personal skill ya, itu menunjang kesuksesan seseorang dalam berbisnis. Tapi dengan tidak adanya skill, bukan berarti menjadi penghalang untuk seseorang bisa memulai bisnisnya dan juga bisa sukses. Karena sebetulnya skill itu mudah Anda dapatkan. Kalau Anda udah punya duit mah, Anda bisa kuliah lagi, Anda bisa belajar lagi, Anda bisa kursus lagi, dan lain sebagainya. Tapi di tahap awal, berpikirlah kolaboratif. Nggak apa-apa bagi hasil, keuntungan lebih sedikit, tapi bisnisnya bisa lebih cepat untuk bertumbuh. Jadi ajak mereka untuk berkolaborasi, ajak mereka-mereka yang ahli untuk kolaborasi dalam bisnis yang ingin Anda geluti. Sindrom pengusaha yang nomor 9 adalah buru-buru mengharapkan hasil. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah bahwa untuk mencapai kesuksesan, itu nggak ada yang instan. Wong mie instan aja yang judulnya instan ternyata harus direbus dulu. Harus dituangkan bumbunya dulu. Harus diaduk dulu. Faktanya yang judulnya mie instan aja nggak instan kok. Masa Anda punya goals pengen nyampainya instan? Kan nggak masuk akal. Ada sih mie yang bener-bener instan yang langsung dimakan. Loh, kok bentar kita jadi ngomongin mie sih? Maaf. Oke, balik lagi ke fokus kita. Jika Anda buru-buru mengharapkan hasil dari usaha Anda, berarti Anda sedang bermasalah. Ingat, untuk menjadi seorang pengusaha, Anda wajib untuk berproses. Dan sabar, karena sabar adalah bagian dari proses. Jika Anda nggak pengen berproses, ya jangan jadi pengusaha. Karena banyak yang pengennya tuh hasilnya doang gitu. Gilirannya suruh kerja kerasnya nggak mau. Ya udahlah, Anda jadi karyawan aja. Karyawan kan enak ya nggak? Kerja langsung dibayar, nggak perlu mikirin progres, nggak perlu mikirin setting goal. Udah kerja aja, udah pasti dapat gaji kok tiap bulan. Contoh lain nih, yang cerita ini sering kali kita dengar, yaitu Kentucky Fried Chicken. Colonel Sanders sebelum menemukan resep ayam goreng yang enak seperti yang sekarang ini ya, beliau itu sebagai pendiri KFC baru bisa menemukan formula resep yang pas saat beliau sudah berumur setengah abad. J.K. Rowling, penulis buku Harry Potter yang kemudian difilmkan ya, berapa banyak kekayaan dia. Nah, tahu nggak Anda bahwa naskah bukunya itu ditolak oleh penerbit hingga 14 kali loh. Sebelum akhirnya ada penerbit yang akhirnya mau menerbitkan karyanya.
Coba, kalau J.K. Rowling pada waktu itu, dia memutuskan untuk menyerah pada 2 kali ditolak atau 3 kali ditolak, atau penolakan yang ke-14 itu tuh. Kan dia nggak akan pernah nyampe yang ke-15. Kita kan nggak pernah tahu kan, kalau yang ke-15 ternyata mau menerbitkan karyanya. Ya kalau Anda baru sekali, 2 kali coba, baru 5 kali, 6 kali coba, baru 30 kali coba, 31 kali coba, lalu gagal, nggak apa-apa. Jangan cepat-cepat berkata bahwa, saya kayaknya nggak bakal berhasil nih. Wah, ya udah, kalau Anda ngomongin gitu, ya itu yang akan terjadi. Anda sebetulnya nggak berhasil karena Anda yang membatasi diri Anda dari potensi Anda seharusnya. Dan sayang sekali, kegagalan Anda berasal dari statement yang Anda buat sendiri. Dan berasal dari mental block yang Anda program ke dalam pikiran Anda sendiri. Ironis kan? Kalau Anda 30 kali coba lalu gagal, nggak masalah. Siapa tahu Allah kasih rezekinya di percobaan ke-31, 32, 33. Sekali lagi, kita tidak pernah tahu. Ikhtiar aja yang the best. Berikutnya tawakal, Allah yang akan kasih hasilnya. Yang penting pantaskan diri dulu di mata Allah. Nah, kepantasan ini kita nggak pernah tahu. Apakah kepantasan di mata Allah untuk diri kita ini 30, 40, 100, kita nggak pernah tahu. Coba aja terus. Jangan menyerah sampai benar-benar Allah kasih rezeki itu kepada diri kita.